Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-91 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-90 saya dengan jelas dan mencoba menggunakan kata-kata yang lugas bahwa kita harus melihat tanah itu sebagai aset, sebagai modal, sebagai kapital yang tidak boleh menyusut akibat dari penurunan kesuburan tanah. Nah, kemudian dari cara berpikir ini, dengan uraian yang relatif panjang, kita sampailah pada perlunya ada suatu perubahan paradigma atau strategi besar lah katakanlah. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan literatur dari hasil bacaan ya di negara lain. Jadi coba kita lihat sekarang apa yang dikerjakan oleh negara lain yang bisa kita jadikan bahan pembelajaran dalam rangka mencari solusi atau strategi besar pengembangan pemupukan di Indonesia untuk masa depan. Selama ini, kalau saya menilai dari kelahiran NPK 15-15-15 saja, kurang lebih sudah di atas 20 tahun. Strategi kita tidak banyak berubah, bahkan makin memberatkan anggaran pemerintah melalui subsidi yang tahun 2021 ini diperkirakan subsidi itu untuk pupuk mencapai 33 triliun rupiah. Nah, kalau ini terus berkembang, kira-kira apa yang akan terjadi? Maka kita sudah melihat yang akan terjadi adalah tingkat kesuburan tanah akan terus menurun karena kita belum melihat tanah sebagai aset, sebagai kapital. Kemudian impor akan terus membengkak dengan nilai sangat besar, hampir mencapai dari K saja jutaan US dollar. Ya, ada yang mengatakan kepada saya untuk impor K saja bisa mencapai 15 triliun rupiah. Belum impor fosfat. Perlu saya sampaikan bahwa Indonesia ini 100% mengimpor fosfat dan mengimpor potas atau kalium dalam bentuk KCl. Padahal menurut para pakar ilmu tanah atau bioteknologi, di dalam jerami itu sangat banyak kalium. Di dalam tandan kosong sawit itu sangat banyak kalium. Di dalam tanah itu sendiri kita perlu kita ketahui sebelum kita memupukkan fosfat, P2O5 katakanlah, kita harus cek dulu berapa banyak fosfat di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita belajar dari apa yang dikerjakan oleh negara-negara lain, maka ada 3 karakter yang saya lihat. Yang pertama, bagaimana membebaskan impor. Nigeria, Menteri Pertaniannya mengatakan bahwa dalam tahun 2023, Nigeria harus sudah bisa membebaskan impor pupuk. Nigeria masuk ke dalam teknologi blending. Kemudian negara-negara Uni Eropa juga mengatakan kita harus masuk ke dalam precision agriculture dengan tujuan utamanya menjaga aset
tanah supaya tidak rusak dan tidak mengganggu lingkungannya kembali ke bahan organik, pupuk hayati, dan juga blending. Negara besar seperti China dan Amerika Serikat juga sama. Mereka mencoba mencari penemuan-penemuan baru yang bisa mengurangi tekanan populasi, tekanan kebutuhan pangan agar sumber daya tanah tidak rusak. Kemudian bidang bioteknologi, ya, melalui yang pernah saya dengar melalui rekayasa genetik misalnya, mencoba bukan hanya kalau rhizobium itu sudah jelas memfiksasi nitrogen pada legium, tapi para peneliti di bidang biotek ini, rekayasa genetik, mencoba juga untuk bisa memasukkan genetik-genetik bakteri seperti Azotobacter, Azospirillum ke dalam tanaman-tanaman non-legium, ya, supaya bisa memfiksasi nitrogen dari udara. Yang mana yang kita hisap itu 79% adalah nitrogen dari udara yang kita hisap. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa tren dunia itu menuju pada satu perubahan besar, yaitu dua perubahan besar mengisi masa depan untuk supaya lebih sustainable, yaitu blending dan menjaga kesuburan tanah dengan menggunakan bahan-bahan organik atau pupuk hayati. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk uraian sesi ke-91 ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.